Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi cara bebas finansial hanya dengan kerja 1 bulan saja di dunia desain. Desain itu sangat bagus banget prospeknya ke depannya karena semua perusahaan, semua digital itu membutuhkan desain untuk menunjukkan visual kepada publik ya, sehingga potensi ke depannya itu luar biasa banget. Dan secara pengalaman saya pribadi yang akan saya bahas di video ini, di video vlog khusus untuk berbagi cara bebas finansial hanya dengan bermodal kerja 1 bulan saja. Untuk modalnya sih ya saya sebutkan aja ya, yaitu skill design, kemudian laptop, ya setidaknya kuota internet untuk mengupload file-file atau karya yang sudah kita buat di market ya. Ya secara tidak langsung mungkin kalau teman-teman sudah punya laptop, udah punya skill, ya cara ini benar-benar tanpa modal sama sekali. Dan berikut teman-teman bisa melihatnya, saya dapat konversi 0,6% dengan sales 11 kali. Dan ini data dalam 1 bulannya teman-teman. Dan untuk membangun aset digital di creative market yang bisa menghasilkan setiap hari, setidaknya kita butuh banyak karya. Dan bisa dilihat study case yang saya dapatkan secara real dengan karya sebanyak 100 lebih yang sudah saya upload di creative market ini, tidak setiap hari menghasilkan, tapi setidaknya bisalah untuk pemasukan tambahan untuk biaya bulanan sehari-hari ya. Dan buat teman-teman yang ingin tahu cara membuat desain logo dari awal, bisa teman-teman lihat di video lama saya di channel Handoko PS. Di situ sudah banyak banget tutorial yang sudah saya buat mulai dasar hingga jadi. Sehingga yang masih pemula, yang baru nonton video ini atau yang baru ingin belajar skill bisa mempraktekannya hingga jadi ya untuk karyanya. Dan setelah jadi, kita bisa melakukan riset terlebih dahulu di creative market, karena waktu berkarya di creative market atau kita ingin menjual karya kita itu jangan asal-asal teman-teman. Karena kalau kita asal bikin karya tanpa riset, tanpa mengetahui potensi desain yang memiliki penjualan tertinggi, kita seolah-olah kerja keras kita dalam berkarya itu ya kayak buang-buang waktu. Karena dari karya yang sudah kita buat dan kita jual, kemungkinan besar kalau kita tidak melakukan riset tadi, penjualannya akan sedikit teman-teman. Jadi kerja keras kita itu tidak terbayar dengan nilai yang sepadan. Dan dari pengalaman saya pribadi, salah satu akun yang saya rekam ini itu karyanya 200 lebih tapi berkualitas dengan riset yang cukup mendalam dan optimasi yang sesuai. Dengan sebulan kerja saya dapat 5.122 US dollar, dan itu cukup besar, di atas 70 juta teman-teman. Dan bisa dilihat untuk optimasinya sendiri, sebagian besar saya hanya menggunakan creative market itu sendiri dengan berdasarkan keyword atau tag. Sehingga dominasi traffic yang saya dapatkan 64,35% dari creative market sendiri teman-teman. Secara keseluruhan creative market mendominasi 64,35%, kemudian external search 13,77%, dan sosial media yang terakhir 16,10%. Yang lainnya ini ya other ya, nggak terdeteksi. Oke teman-teman, sekarang saya akan bahas cara saya membangun aset digital di creative market hanya dengan kerja 1 bulan saja. Yang pertama, sebelum kita membuat karya, kita harus tahu dulu riset dari karya yang paling laku di creative market atau skill yang paling dibutuhkan di creative market, sehingga waktu kita berkarya itu sesuai, karya kita yang kita buat itu sesuai dengan minat yang ada di creative market atau minat-minat dari buyer yang ada di creative market. Karena creative market itu sendiri adalah gambaran dari mall ya, atau dari sebuah pasar. Tapi kalau kita sudah mengetahui apa aja yang laku di situ, kita bisa menyediakan karya dengan kualitas yang lebih tinggi, dengan harga yang di bawah rata-rata untuk awalan. Apabila kita sudah mendapatkan rating yang cukup tinggi, dengan trust yang bagus atau feedback yang positif, kita bisa menyetarakan harga minimal segitu ya setaranya, atau ya setidaknya kita naikkan tapi dengan keuntungan yang lebih tinggi, misalnya di bundles atau kita kasih free revisi mungkin di dalam file item yang di-download oleh buyer, sehingga buyer akan menilai kalau karya ini memiliki nilai lebih ketimbang pesaing kita. Maksudnya ya karya kita itu tadi ya. Jadi cara awal untuk menemukan trending, kita bisa masuk ke creative market langsung, dan di bagian tengah, ya nggak tengah-tengah amat, pokoknya di halaman pertama. Nah di sini teman-teman bisa dilihat ya, di bagian sini yang trending utama adalah fonts, display, kemudian
tema Shopify, kemudian vektor dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan aja skill kita, apabila mampunya di fonts ya di fonts, kalau di vektor ya di vektor, kalau di tema Shopify ya di tema Shopify. Jadi kita harus mengikuti minat dari buyer, karena kalau kita asal buat karya mungkin jadi aja bahkan bisa bagus banget, tapi yang beli konversinya sedikit teman-teman. Mungkin dari 1000 orang yang lihat, yang beli cuma 1 atau 2, kan kecil banget ya konversi segitu. Akan tetapi kalau teman-teman bikin sesuai dengan minat buyer yang ada di Creative Market, bisa jadi dari 1000 orang yang melihat karya kita, itu mungkin berapa ya, 20 atau 30 orang yang beli segitu, dengan catatan kita memiliki nilai lebih ketimbang pesaing kita, misal dari segi harga, kemudian dari segi kualitas, kemudian dari keuntungan buyer yang akan didapat, misal free revisi atau apa dan lain sebagainya. Jadi poin-poin seperti itu akan dinilai oleh buyer, yang mana bila poin atau benefitnya lebih menguntungkan, buyer akan beli item tersebut. Dan untuk study case realnya bisa dilihat langsung di Creative Market-nya. Untuk single item, kalau nggak bagus banget, itu agak susah menempati posisi pertama. Akan tetapi kalau bundles, itu ya bisa dengan mudah dia menggeser posisi pesaingnya, sehingga bisa menempati posisi paling pertama atau paling ujung di pojok atas kiri. Setidaknya dengan bundles dan bagus-bagus karyanya akan memberikan impact atau memberikan benefit lebih terhadap buyer, sehingga untuk pembeliannya atau closingnya akan jauh lebih besar ketimbang single item. Ya, kalau jualan single item sih harus bagus banget ya di Creative Market agar bisa menarik buyer atau mendapat closing dengan nilai yang cukup tinggi. Dan untuk optimasi yang kedua adalah bagian tagnya. Untuk bagian tag sih ini sebenarnya gampang teman-teman, dan mudah banget lah ketimbang membuat karyanya. Karena untuk mencari tag, teman-teman hanya butuh untuk membuka item yang lagi trending, kemudian teman-teman scroll ke bawah, di bagian bawah sendiri, di bagian bawah review dari buyer-buyer yang sudah membeli item tersebut ya, ada tulisan keep exploring. Bisa dilihat teman-teman kayak gini. Nah, ini kan ada banyak banget ya kotak-kotakan dengan keyword masing-masing yang ada di dalam kotakan. Nah, ini kita ambil yang sesuai dengan karya kita teman-teman. Maksudnya relevance dengan karya kita, sehingga kita hanya mengetik ulang di Notepad atau WordPad atau Office, dan akan kita paste ulang saat kita melakukan upload karya kita di Creative Market. Mudah banget kan? Akan tetapi untuk mendapatkan keyword yang relevan, kita harus buka ya setidaknya 10 item atau berapa nanti dikumpulin, dan akan dijadikan satu di satu tag item kita itu tadi. Jadi untuk tahap 2 ini itu sangat mudah banget ketimbang tahap awal tadi. Dan untuk tahap yang ketiga, kita butuh membuat judul yang benar-benar memberikan impact tinggi ya. Dalam arti judulnya sesuai market itu ada di bagian depan sendiri, yang belakangnya kita tambahin judul mungkin bisa memberikan benefit lebih lah. Misal bonus apa atau apa, misal bundles dan lain sebagainya, sehingga bisa memberikan daya tarik lebih saat item kita itu dilihat oleh buyer yang ada di Creative Market ini teman-teman. Dan cara saya yang tidak pernah gagal setelah mengalami research, kemudian berkarya yang banyak, dalam 1 bulan itu saya luangkan full teman-teman, sehingga bisa membuat karya yang banyak. Dan di akhir bulan atau awal bulan berikutnya tinggal diupload aja secara keseluruhan, kemudian dioptimasi sesuai yang saya sebutkan di awal tadi, mulai dari judul, kemudian deskripsi atau benefit yang akan didapat oleh buyer, kemudian isikan tag yang relevan dan banyak pencarinya berdasarkan trending. Dan berikut adalah rekor yang paling besar yang saya dapatkan selama 1 bulan kerja dengan total 5.424 US dollar. Nah, itu tadi adalah pengalaman real saya teman-teman. Jadi fokus dalam 1 bulan berkarya yang banyak. Setelah itu kita fokus upload dan kita fokus optimasi juga, entah itu di akhir bulannya atau awal bulan berikutnya setelah kita bikin karya yang banyak, sehingga setelah kita melakukan optimasi atau upload karya kita itu tadi, kita bisa menunggu atau menunggu panen hasil kerja keras kita sebelumnya lah. Jadi di awal kita hanya membutuhkan waktu 1 bulan fokus ya untuk berkarya yang banyak. Setelah itu kita upload dan kita optimasi sesuai dengan karya yang kita buat.
mulai dari judul, tag, deskripsi yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga makin relevan dan makin banyak search atau buyer makin banyak yang menemukan karya kita, conversinya akan lebih tinggi. Dengan catatan relevan itu tadi ya, kalau nggak relevan, kalau bahasa saya pribadi itu adalah spam teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.